Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Nurulsona dengan NIM 202301402223 dari kelas TI 23G Prodi Teknik Informatika. Saya dari mahasiswa Nusa Putra. Nah, dalam video ini saya akan membahas topik sesi ke-9 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya, yaitu perencanaan karangan ilmiah untuk memenuhi tugas proyek Bahasa Indonesia dan Budaya yang selanjutnya ada definisi karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah tulisan yang menyajikan informasi, analisis, dan argumen yang berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karangan ini ditulis kaidah akademis mencakup berbagai jenis tulisan seperti artikel penelitian, laporan ilmiah, dan makalah konferensi. Tujuannya adalah yang pertama ada menyampaikan pengetahuan, memberikan informasi akurat dan terkini konsep atau fenomena ilmiah. Yang kedua ada hasil penelitian. Nah, hasil ini ada menyajikan metodologi, data, dan analisis dari penelitian yang dilakukan, memungkinkan pembaca memahami proses dan validitas hasil. Yang ketiga ada argumentasi yang logis, membangun argumen yang meyakinkan dengan bukti yang kuat, serta mempertimbangkan sudut pandang berbeda. Yang keempat ada mendorong diskusi dan penelitian lanjutan. Nah, ini menginspirasi diskusi di kalangan akademisi dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Yang terakhir ada meningkatkan pemahaman, membantu membaca, memahami isu-isu kompleks dan membuat keputusan yang lebih berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Karena ilmiah berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pentingnya perencanaan. Ya, mengapa sih perencanaan sangat penting? Nah, ini bertujuan untuk membantu mengorganisir ide dan informasi, memudahkan penulisan dan pengeditan, meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan. Nah, yang pertama membantu mengorganisir ide dan informasi. Perencanaan memungkinkan penulis untuk mengumpulkan dan mengatur ide-ide serta informasi secara sistematis. Dengan membuat kerangka, penulis dapat menentukan struktur tulisan dan memastikan semua informasi yang relevan disertakan. Yang kedua, memudahkan penulisan dan pengeditan. Nah, dengan cara ini, dengan perencanaan yang baik, penulis dapat fokus saat menulis sehingga proses menjadi lebih efisien. Kerangka yang jelas juga memudahkan identifikasi bagian yang perlu diperbaiki saat pengeditan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan. Perencanaan yang matang meningkatkan kualitas dengan memastikan argumen didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu, struktur yang baik membantu menyampaikan ide dengan jelas sehingga pembaca dan dapat memahami pesan dengan lebih baik. Dan dengan demikian, perencanaan adalah sangat langkah penting untuk menghasilkan tulisan efektif dan berkualitas. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan karangan ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Pilih topik yang relevan dan menarik. Tentukan topik yang sesuai dengan minat dan bidang studi Anda untuk meningkatkan motivasi dalam penulisan. Nah, pastikan topik memiliki cukup sumber informasi. Periksa ketersediaannya sumber informasi yang memadai untuk mendukung penelitian dan argumen Anda. Selanjutnya ada penelitian awal. Nah, kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Lakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan sumber online yang kredibel. Cari referensi yang relevan. Simpan catatan referensi yang lengkap untuk memudahkan penyusunan daftar pustaka dan menghindari plagiarisme. Penyusunan kerangka. Buat kerangka tulisan, susun kerangka yang mencakup bagian-bagian seperti ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan. Dan terakhir ada kesimpulan.
Contoh penyusunan kerangka karangan ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Nah, cari latar belakang menjelaskan konteks dan pentingnya topik penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Tinjauan penelitian. Menyatakan tujuan umum dan khusus dari penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, teori. Menyajikan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Memberikan dasar untuk penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada metodologi. Nah, metodologi menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari pembahasan ini menyajikan data yang diperoleh dan melakukan analisis terhadap data tersebut, serta membahas implikasi dari temuan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis dari hasil penelitian. Penulisan draft atau menulis draft lebih awal. Ikuti kerangka yang telah disusun, seperti gunakan kerangka sebagai panduan untuk memastikan semua bagian penting tercakup dan alur pemikiran tetap logis. Fokus pada penyampaian ide dan informasi. Utamakan penyampaian ide dan informasi dengan jelas. Gunakan kalimat sederhana untuk mengekspresikan pemikiran tanpa terjebak dalam detail yang tidak perlu. Nah, jangan khawatir tentang kesempurnaan pada tahap ini. Ingat bahwa draft awal bukan versi final. Tidak perlu khawatir tentang kesalahan tata bahasa atau struktur kalimat. Fokuslah pada menyelesaikan draft dan perbaikan dapat dilakukan di tahap revisi. Revisi dan penyentingan. Proses revisi pertama itu ada tinjau kembali draft untuk memperbaiki struktur dan alurnya. Nah, bacalah draft secara keseluruhan untuk memastikan struktur dan alur pemikiran mengalir dengan baik. Sesuaikan bagian yang tidak jelas atau tidak relevan. Periksa kesalahan tata bahasa dan ejaan. Lakukan pemeriksaan mendetail terhadap tata bahasa, ejaan, dan tanda bicara. Gunakan alat bantu atau baca draft dengan suara keras untuk menemukan kesalahan. Minta umpan balik dari rekan atau mentor. Dapatkan masukan dari rekan atau mentor untuk mendapatkan perspektif baru dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan kesimpulan dari revisi penjualan ini, proses revisi penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Dengan meninjau draft, memperbaiki kesalahan, dan mendapatkan umpan balik, penulis dapat menghasilkan karangan ilmiah yang lebih baik. Kesimpulan dari perencanaan karangan ilmiah. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk menulis karangan ilmiah yang efektif. Perencanaan membantu mengorganisir ide dan informasi sehingga tulisan menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Nah, langkah-langkah perencanaan itu ada pemilihan topik. Pilih topik yang relevan dan menarik dengan cukup sumber informasi. Selanjutnya ada penelitian. Nah, kumpulkan informasi dari berbagai sumber dan catat referensi yang relevan. Selanjutnya ada penyusunan kerangka. Buat kerangka tulisan untuk mengorganisir ide-ide utama dan subtopik. Penulisan draft. Nah, tulis draft awal berdasarkan kerangka tanpa khawatir tentang kesempurnaan. Kesimpulan dari revisi itu tinjau dan perbaiki draft untuk meningkatkan kualitas tulisan. Akhir kata, perencanaan yang matang memungkinkan penulis menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan sistematis dan menghasilkan karangan ilmiah yang informatif dan menarik bagi pembaca. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah saya sampaikan mengenai perencanaan karangan ilmiah dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda.